Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ajeng Neviva, NIM 22 dari jurusan Bimbingan dan Konseling kelas 2018B Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai layanan bimbingan karir dan apa saja teknik serta media yang digunakan dalam layanan bimbingan karir. Oke, yang pertama pengertian layanan informasi karir. Layanan informasi merupakan salah satu layanan dalam bimbingan konseling di sekolah yang amat sangat penting untuk membantu peserta didik agar dapat terhindar dari berbagai masalah yang dapat mengganggu terhadap pencapaian perkembangan siswa. Oke, aku ulangin lagi ya. Jadi layanan informasi itu layanan bimbingan konseling mengenai informasi karir yang sangat penting bagi siswa untuk mencapai kematangan karirnya. Nah, melalui layanan ini diharapkan para peserta didik mampu menerima dan memahami informasi tentang layanan karir dan kematangan karir untuk masa depannya. Oke, yang kedua, teknik. Di sini teknik dalam layanan informasi itu ada beberapa. Salah satunya ada sosiodrama, terus ada career day, terus ada karya wisata dan lain-lain. Di sini saya menggunakan teknik karya wisata sebagai pelaksanaan layanan bimbingan karir di sekolah. Tujuan umum dari karya wisata sendiri adalah untuk peserta didik, yaitu mampu menumbuhkan dan meningkatkan aspek fisik, kognitif, kreativitas, bahasa, seni, moral, agama, sosial, emosional, kehidupan bermasyarakat, serta penghargaan pada karya dan jasa orang-orang tertentu. Nah, untuk tujuan khususnya tersendiri dari karya wisata di sekolah ini tuh tentunya ada 3. Yang pertama, untuk melengkapi pengetahuan yang diperoleh di sekolah, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Jadi pengetahuan siswa itu nggak hanya didapat dari dia sekolah atau dari dalam kelasnya, tapi juga dengan karya wisata ini untuk pemahaman siswa mengenai karir itu akan lebih luas. Terus yang kedua itu untuk melihat, mengamati, dan menghayati secara langsung dan nyata mengenai objek tersebut. Misalnya contohnya ini karya wisata di PT Yakul gitu. Jadi kita itu paham dan tahu, oh produksi Yakul itu seperti ini. Nah, yang terakhir, yang ketiga, untuk menanamkan nilai moral pada siswa. Nah, di sini penempatannya itu saya lebih menekankan dan lebih memberikan layanan karya wisata ini di kelas 11. Karena apa? Karena kelas 11 itu menurut saya sudah waktunya untuk dia menentukan karir mana yang akan ia tuju. Seperti itu. Nah, di sini dalam teknik karya wisata ini saya menggunakan media laptop dengan handphone yang saya gunakan untuk merekam saat ini. Untuk karya wisatanya sendiri, yaitu saya meminta izin kepada pemilik perusahaan untuk melakukan karya wisata. Terus yang kedua, menyampaikan tujuan serta maksud yang akan saya lakukan nanti di situ di perusahaan tersebut. Lalu penjelasan mengenai langkah-langkah kegiatannya. Nanti saya akan menunjukkan dari pertama kali pembuatannya, terus proses pembentukannya, serta proses dari finishingnya, seperti itu. Kemudian dalam mengarahkan kegiatannya atau konsolidasi, jadi nanti saya akan memberikan penjelasan kepada teman-teman mengenai topik yang akan saya bicarakan nanti pada saat karya wisata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ajeng Neviva. Jadi untuk kelanjutan karya wisata yang kemarin, hari ini tanggal 11 bulan 4 April 2020, hari ini saya akan melakukan karya wisata ke tempat Iman Jaya. Jadi di sini tuh pembuatan buis beton instan, pilar, paving, batako, list plank, kusen beton, dan lain-lain, masih banyak lagi. Jadi kalau misal kalian penasaran apa aja sih yang udah aku sebutin tadi, kalian bisa browsing atau nanti kalian bisa lihat langsung video cara pembuatan hingga akhir di finishingnya. Jadi, lokasi karya wisata yang akan saya datangi sekarang itu bertepatan di Desa Pendem, Dusun Plausan,
Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo. Sebelum saya melakukan karya wisata sekarang, saya sudah menyiapkan masker untuk mengantisipasi wabah COVID-19 karena di situ lumayan sekali pegawainya itu banyak. Jadi nanti saya akan pakai ini. Tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita berkarya wisata. Bisa kalian lihat untuk gambar yang saya video ini adalah gambar beton bis. Nah, jadi biasanya yang tahu ini tuh kegunaannya untuk sapi tank ya, kalau kalian tahu. Dan untuk sumur-sumur yang biasa orang-orang zaman dulu digunakan. Untuk cetakannya seperti itu. Dan untuk bahan dasar yang digunakan ada pasir beserta dengan kerikil-kerikil kecil, kemudian dicampur lalu diberi semen dan dimasukkan ke dalam cetakan tersebut. Seperti itu. Baik, yang kedua ini adalah proses pembuatan paving, di mana paving itu biasa yang digunakan di dalam halaman rumah atau biasa yang digunakan di jalan yang ada di desa-desa. Seperti itu. Nah, untuk tahap pencetakan pertamanya itu memakai pewarna merah sebagai warna dasar di atas pavingnya, lalu diberi pasir yang sangat banyak, lalu ditekan menggunakan mesin agar dia terbentuk seperti yang teman-teman lihat, lalu ditata memanjang seperti itu karena posisinya seperti itu masih belum kering. Nah, jadi untuk mas-mas yang ini, dia hanya mencetak satu warna dasar, yaitu tidak memakai warna dasar merah seperti yang bapak ini. Setelah ini akan ada cuplikan wawancara saya bersama Bapak Suwono, pemilik dari usaha Imanjaya. Karyawannya di sini ada berapa, Pak? Ada 12. Ada 12 karyawan. Sudah ada tugasnya sendiri-sendiri ya, Pak? Harian sama borongan. Oh, harian sama borongan. Oh ya. Di sini nyetak apa aja, Pak? Paving, Paving, beton bis, kaca, koran, ya. paling jauh dikirimnya kemana, Pak? Dari Sidoarjo, Garjo. masih jalan. Oh, gitu ya, Pak ya. Baik, terima kasih ya, Pak. Balik. Nah, setelah itu dari hasil produksi yang dihasilkan akan dikirimkan kepada alamat konsumen. Seperti yang teman-teman lihat saat ini. Semoga teman-teman dapat termotivasi dengan adanya video dan cuplikan karya wisata yang saya lakukan dalam pemantapan penentuan karir untuk masa depan. Sekian itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.